Damai, sebelah kanannya Beni Paraba, sebelah kiri saya, sebelah kirinya Denny Cila. Kami adalah tim dalam pengertian untuk kampanye 01. Tetapi dalam pengertian hari ini kami bertindak sebagai relawan. Jadi tidak tunduk kepada apa yang dimaksud oleh tim. Kita relawan namanya, mau kita sendiri yang mau bantu, kita sendiri yang rela. Nah, poin pentingnya ada 3. Pertama, adanya mulai dari awal pelanggaran hukum di tingkat Mahkamah Konstitusi, dan terbukti Ketua Mahkamah Konstitusi dipecat karena melanggar etika, yaitu menerima pencalonan Cawapres 02, khususnya Cawapresnya, padahal belum berumur 40 tahun, paling rendah, tapi ternyata diterima juga. Yang kedua, peristiwa DKPP, Dewan Kehormatan dari Penyelenggara Pemilu, yang memutuskan Ketua KPU melanggar kode etik berat sehingga harus diperingati yang terakhir. Tapi sayang yang terakhir yang kedua kali. Bagaimana mungkin logika terakhir kedua kali? Nah, tapi intinya adalah adanya pelanggaran serius dari Ketua KPU yang sehingga dinyatakan melanggar etika berat. Tetapi pertanyaannya, mengapa Gibran tetap diterima sebagai cawapres? Oleh karena itulah pelanggaran dari peraturan KPU tentang yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita melihat dari 2 situasi itu, peristiwa hukum yang berat pelanggarannya. Yang ketiga adalah quick count, dengan segera dan cepat dilakukan, padahal sebelumnya tanggal 13 sudah siap-siap mereka membuat gedung di Istora Senayan kalau tidak salah, itu menyatakan deklarasi kemenangannya. Padahal quick count baru 5%. Bagaimana logika 5% bisa mewakili yang 100% itu? Nah, kurang lebih itu saya hanya mengantarkan. Saya minta pendapat hukum dari DHL, silakan. Ya, Singkat jelas. pendapat hukum kita adalah kita upayakan melalui badan hukum yang berlaku, yaitu ke Bawaslu. Kami sudah laporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pak Edi tadi melalui tim pembela ulama dan aktivis. Namun sampai saat ini belum ada follow up apapun dari Bawaslu. Dan mengenai pelanggaran yang akhirnya berhubungan dengan Gibran ini juga sudah kami laporkan melalui TPUA ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya berselang 2 bulan kemudian juga ada rekan kita, yaitu rekan perjuangan kita dari Petisi 100, di mana juga kebetulan saya dengan Bang Egy ada juga di situ. Cuma di Polda hanya Anwar Usman, di Mabes Polri dilaporkan oleh gerakan Petisi 100 Jokowi, istrinya Jokowi dan Gibran Dan Kaisang dan Anwar Usman. Lebih lengkap itu perkembangannya. Selanjutnya ke KPU pun kami sudah melaporkan tentang kecurangan 54 juta, atau ada juga informasi yang 52 juta. Dijawab oleh KPU secara lisan dan melalui warta online, yaitu hanya 1,2 juta. Hanya 1,2 juta. Padahal seorang pun haknya dicurangi, hak konstitusinya tidak boleh. Ini sampai 1,2 juta. Nah, itulah langkah-langkah hukum yang pernah kita lakukan. Demikian. Jadi pertanyaannya apa respon mereka? Apa? Respon mereka apa? Respon mereka dari KPU, dari Bawaslu boleh dibilang nihil. Tidak merespon. Tidak merespon. Menerima laporan tapi tidak merespon, tidak memfollow up. Demikian. Diabaikan berarti. Diabaikan. Begitu juga Polda, begitu juga yang lain-lainnya. Nah, sekarang dari sisi anak-anak gerakan dari Babe Aldo, bagaimana memahami peristiwa hukum yang diabaikan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nih dapat kesempatan untuk duduk dengan senior-senior hukum ya. Jadi kalau dari perspektif aktivis seperti kami udah melihat bahwasannya pelanggaran-pelanggaran ini udah nggak pakai malu-malu lagi KPU. Dan ini kami sangat sesalkan karena anggaran KPU itu kalau nggak salah informasinya 70 triliun ya. Nah, anggaran yang sebesar itu untuk persiapan selama 4 tahun lebih. Bagaimana aplikasi Sirekap itu servernya ditemukan ada 2 pendapat, ada yang bilang di Singapura, ada yang bilang di Cina, tapi dua-duanya itu server Bahkan di Perancis. ada di Perancis juga. Artinya ini pelanggaran pidana yang secara jelas karena itu ada undang-undangnya. Terus yang kedua, KPU juga mengakui bahwasannya ada salah input. Nah ini yang namanya kesalahan itu pasti ada konsekuensi hukumnya mesti. Jangan cuma minta maaf. Jangan cuma nggak bisa. Andai kata kita ini sekarang ini rumah kita kemalingan, itu kita akan marah. Nah hari ini kita melihat yang kemalingan itu bukan lagi barang di rumah kita, tapi suara rakyat. Nah, dan kita nggak bisa tinggal diam aja. Kalau jumlahnya jutaan mah bukan dimaling, dirampok. Dan ini dilakukan secara terang-terangan, terstruktur, sistematis dan masif. Ini udah nggak pakai malu, atau memang karena mereka udah nggak punya kemaluan. Ya. Jadi akan tetapi gue sebagai aktivis yang punya kelas 2019, artinya 2019 kita pernah mengalami yang seperti ini. Waktu itu Prabowo sebagai korban, dan dia menyatakan bahwasanya orang yang berakal sehat hasil quick count itu 2019 dia menyatakan seperti itu. Akan tetapi sekarang mungkin dia sebagai pelaku atau diuntungkan oleh si pelaku, maka dia sekarang nerima aja. Nah ini sesuatu yang bertentangan. Mudah-mudahan aja, cuman harapan kita begini, jangan sampai Timnas Amin ya, sekali lagi gue berbicara untuk Timnas. Karena kalau Timnas itu tidak berkaitan dengan partai politik apapun. Ya, kalau partai pendukung politik kan ada langkah hukum bang, ada langkah politik. Langkah politik ini kita ragu. Ya kita masih ragu-ragu. Apakah mereka akan melemah atau tetap bersama di barisan perubahan? Kita belum tahu sampai hari ini. Jadi langkah antum apa sebagai aktivis? Langkah kita sebagai aktivis menuntut Timnas Amin untuk mengeluarkan pernyataan tolak semua hasil KPU. Dan minta yang diduga melakukan kecurangan yang paling besar yaitu tim 02 didiskualifikasi. Dan tolong sebutkan harinya, tanggalnya, jamnya, kapan kita gedung KPU untuk bawa bukti-bukti kecurangan. Jangan pulang sebelum didiskualifikasi. Kita nggak mau pulang, kita nggak mau. Apabila tidak didiskualifikasi, bagaimana sikap Anda? Kalau tidak didiskualifikasi ya kita akan minta sampai didiskualifikasi. Ya tetap nggak dikasih. Harus perang. Karena bagaimana, minta maaf saya, bagaimana suara rakyat yang mestinya dijaga, dihormati, itu dipermainkan seperti ini. Nggak ada, saya nggak terima. Saya tidak terima. Kalau mau minta saya diam, ya matikan saya. Mati tanam, apa takut? Ajal bukan karena peluru. Ajal itu Allah yang tentukan. Dan demi Allah bang, mati dalam perjuangan demi rakyat Indonesia itu cita-cita kemuliaan. Ini saat-saat yang kami cari, saat menjemput kematian dalam perjuangan. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kami cuma berharap semua pihak kalau kepingin tidak ada korban, hentikan segala macam kecurangan. Mulailah dengan kejujuran. Jangan biarkan Indonesia ini yang besar ini harus hancur dengan kecurangan sehingga timbul perang saudara. Kita nggak mau itu bang. Oke. Mudah-mudahan segera diskualifikasi, hentikan proses, tolak KPU, audit KPU. Ketuanya udah ditangkap karena 70T anggarannya kemana itu? Iya kurang ajar banget itu jadi orang. Nah itu aja bang. Gak takut kepanjangan malah abang jadi pengacara gue ntar. Ya. Ke Beni Parapa sebagai perwakilan dari Seri Anies. Terima kasih Bang Edi dan jadi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa fenomena kecurangan pemilu ini sudah dilakukan sejak lama.
Contoh, diterimanya keputusan MK oleh KPU itu jelas melanggar, dan KPU langsung merespon tanpa merubah adanya PKPU atau peraturan KPU. Jadi keputusan MK yang meloloskan Gibran yang umurnya masih di bawah 40 tahun itu cacat hukum. Seharusnya KPU merubah dulu peraturan KPU baru diterima. Tetapi ini langsung diterima tanpa merubah peraturan KPU. Tapi merubah harus dengan DPR. Betul. Nggak bisa itu sendiri. Salah satu. Sudah satu salah. Nah, secara legal formal KPU sudah melakukan hal yang melanggar aturan. Kedua, KPU sendiri dinyatakan seperti Bang Egy sampaikan tadi di KPP, Ketua KPU sudah diberikan 3 kali, Bang. Peringatan. 3 kali, bukan 2 kali ya? 3 kali. Masya Yang ketiga ini pelanggaran berat. Coba diulang, satu apa? Satu yang masalah itu Wanita Mas. Wanita Mas. Anda masa Nah, Kedua? yang kedua itu mengenai ada penerimaan atau kegiatan yang di luar normal kegiatan KPU. Nah, ketiga Lalu kedua ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok 3 kali istilahnya peringatan terakhir? Itu kan nggak masuk akal. Nah, jadi secara etik ketua KPU ini sudah cacat, tetapi dipaksakan. Nah, kemudian tiba pada saat sekarang adanya hal-hal yang kita lihat anomali atau aneh. Aneh kenapa? Penggelembungan suara yang adanya 78, kemudian 780, kemudian ada 135.000 satu kecamatan, Bang. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nah, dan itu hanya ditujukan atau dibuat kepada ini ada apa? Nah, kemarin beberapa hari lalu Ketua KPU mengatakan minta maaf. Nah, mohon maaf, minta maaf itu gampang, tetapi harus ada tanggung jawabnya. Harus ada peristiwa hukum. Betul, soal peristiwa hukumnya. Ini dari mana dasarnya terjadi? Tidak mungkin ini berdiri sendiri. Nah, lalu apa tindakan dari 1.000 relawan ini? Jadi 1.000 relawan hari ini sudah berkumpul, ada 10 poin. Nah, tetapi salah satu poin yang ingin kita tekankan adalah audit forensik IT KPU. Itu kunci. Jadi kita bongkar semua kebusukan-kebusukan IT KPU ini. Dan itu harus dilakukan. Dan kedua, dari sisi pergerakan dan timnas itu hal yang berbeda. Kami dari Pejuang Perubahan akan terus menggaungkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat dari mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh yang concern terhadap hidupnya demokrasi untuk turun ke jalan. Mari, saudara-saudara, Pejuang Perubahan, inilah waktunya. Apakah kita akan biarkan negara ini? Apa yang disuarakan? Misalnya mendiskualifikasi. Iya. Dan memakzulkan Jokowi. Bisa. Supaya jelas dong. Betul. Nah, setelah kita turun ke jalan, kita akan membuat tuntutan. Yang pertama adalah audit forensik kepada KPU. Nah, kemudian kedua adalah melihat kecurangan-kecurangan dan anomali tadi tidak pantas untuk seorang paslon 02 Prabowo Gibran untuk diteruskan. Itu harus didiskualifikasi. Ketiga. Karena jelas. Dan ketiga, sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden Jokowi telah gagal melaksanakan demokrasi di negara ini. Menyalahgunakan kekuasaan dan menyatakan bahwa Presiden boleh cawe-cawe, Menteri boleh cawe-cawe, bahkan boleh berpihak. Seharusnya cuti dong, cuti dulu, baru dia bisa ikut. Nah, ini kan enggak, Menteri A, Menteri B, Menteri C. Capresnya pun nggak cuti. Nggak cuti. Nah, berarti kan apa? Ada penyalahgunaan kewenangan. Ini Abuse of power. Yes, ini negara Indonesia, bukan negara Jokowi, bukan negara Jokowi ini. Ya. Nah, bukan Ini negara namanya government crime, Yes. bukan state crime. Dan terakhir- Karena yang melakukan ini pemerintah. Dan terakhir, Bang, kami minta kepada partai politik pengusung 01 dan 03 untuk menggunakan angket di DPR. Oke. Jadi semua jalur kita mainkan, jalur hukum, jalur politik, dan jalur pergerakan. Ya. Jadi masyarakat biar melek matanya dan sadar bahwa hal yang terjadi di negara ini sudah salah. Oke. Demikian kira-kira Bang Egy. Yang terakhir dari Denny Cila sebagai Ketua Relawan OS Jubedil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bertanya pada diri saya sendiri, kadang-kadang harus merenung. Saya ini hidup di mana? Di Indonesia lah. Sangat dasar sekali. Karena saya ini kan rakyat. Yang namanya rakyat itu harusnya kan sebagai penikmat ketika suatu pesta demokrasi berlangsung. Rakyat sudah membayar itu orang-orang yang ada di KPU dan di Bawaslu. Ngapain aja mereka? Tadi kan sudah disebut nih, kata Bapak Aldo 70 triliun something. Nah, lalu sudah sebagai rakyat juga disuruh ngawasin TPS itu, tingkah laku mereka ini. Artinya ke depan ini secara hukum, di samping tadi apa gerakan-gerakan yang akan dilakukan, saya pikir konstitusi sudah harus juga ditambah tentang pengertian tentang pengkhianatan kepada negara. Jadi dalam konteks ini, mulai dari ketua KPU, ketua Bawaslu, presiden, itu termasuk dalam kategori pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Ya, saya sebagai rakyat yang harusnya menikmati, tidak bisa menikmati. Saya disibukkan sehingga saya harus turun ke jalan, harus bicara banyak tentang bagaimana kerusakan-kerusakan terjadi dari pemimpin. Jadi sebagai rakyat usulan konkretnya apa? Usulan konkretnya yang pertama kali tadi kan sudah tentang apapun Diskualifikasi. yang terjadi, proses ini terus dilaksanakan, bahwa audit forensik itu diperlukan. Kualifikasi 02 karena memang kejahatan ini sudah sangat masif dan memang Sistematis. dan hulunya yang sudah tadi dikatakan MK sampai ke hilirnya ini bermasalah, jadi memang harus didiskualifikasi barang ini. Nah, tetapi tidak hanya cukup itu, tadi yang ada juga disinggung tentang bahwa gerakan juga harus antara 1 dan 3 ini di DPR, di samping ada upaya untuk memakzulkan, dan lagi memang harus menyatakan bahwa pemilu ini bermasalah sehingga punya alasan untuk membuat suatu keadaan yang darurat. Artinya MPR ini sudah harus berpikir ke arah itu. Jadi saya pikir gerakan massa memang harus terus bergulir untuk menuntut keadilan, ya, keadilan rakyat, bahwa pemilu itu harus jujur, adil. Karena ini suara rakyat dipermainkan. Ini sudah kita dicurangi, pajak kita diambil untuk membiayai mereka-mereka yang berpenghasilan di sana. Lalu kita pun dijadiin kuda oleh mereka untuk mengawasi tingkah laku mereka ini. Saya pikir ini lebih dari kata pengkhianatan pada negara, pada rakyat. Lebih dari penjajah juga, Pak. Lebih dari itu. Nah, oleh karena itu saya pikir memang gerakan ini harus terus bergulir. Yang pasti KPU jangan sampai diberi kesempatan untuk cawe-cawe juga mengeluarkan sebuah statement yang kemudian itu bertentangan dengan apa yang dihasilkan atau yang dikumpulkan oleh Timnas, sehingga nanti dilempar kepada MK. Sementara MK sudah kita ketahui begitu tingkah laku mereka semua. Ya. Jadi saya pikir Nggak perlu ke MK ya? tidak perlu ke MK itu, tidak perlu. Selesaikan di KPU. Rakyat harus bergerak, selesaikan di KPU. Saya pikir begitu. Sebab kalau sudah ke MK, kita bicara hukum, what kind of law that you want to try in this country, man? Bloody shit, no kind of law like that. No, bullshit. You know, if you talk about law, if you believe about the law, no, it's not that way. Jadi memang ini satu penyakit orang ketika kita berbicara tentang restart dan lain sebagainya. Kita harus bertanya lebih dalam, ini apa permainan restart ini? Sontoloyosta. State. Iya. Artinya kajiannya sangat dalam sekali. Artinya the ultimate virtue yang namanya law itu adalah ethics. Jadi ketika itu sudah bermasalah, maka seharusnya semua rontok. Oleh karena itu terus terang saya katakan, saya sangat kecewa dengan Profesor Jimli Asidiki itu. Saya sangat kecewa sekali itu. Sehingga dan lagi juga kacaunya kalau kita bicara soal hukum. Ketika Anda ciptakan mahkamah etik, the ultimate virtue-nya itu. Lalu di dalam ketentuan lain Anda mengatur juga tentang bahwa
itu adalah keputusan tata usaha negara yang bisa dipetulkan. Itu kan aneh menurut saya. Jadi udah kayak jadi permainan ini. Saya pikir hukum jadi permainan. Padahal putusan MK itu final and binding kan. Oke, tentang final and binding. Ya, when you talk about the final and binding, itu tidak berarti apa-apa sebenarnya. Ada sesuatu putusan yang there is no court of appeal available, no court of appeal available. That's it. Stop sampai di situ. Itu pengertian the final and binding. Nah ini kadang-kadang ini. Di KUK sekarang masih bisa ke PT UN gitu. Nah emang iya, oleh karena itu makanya mereka pisahkan antara ethics and law itu. Padahal sumbernya itu kan ethics. Dan Begitu keadaan loh. itu bisa hilang Ya kan? oleh MK. Ya bagaimana coba mengatur soal Karena perilaku. Oh well, terlalu banyak perilaku Bagaimana yang diadili. pandangannya MK ini udah dipecat sekarang secara etik, dia gugat PT UN, putusan setelahnya diterima, dimungkinkan dia jadi ketua MK lagi. Nah, itulah saya pikir kita hidup di tengah gerombolan. Yang kuat itu yang menang, sejarah cuma selera. Oke. Jadi tidak ada ini good governance and good government itu nonsense. Jadi intinya begitu, yang kuat itu yang menang, sejarah cuma selera. Kita hidup di dalam the existence sebuah gerombolan yang besar. Nah inilah yang terjadi. Siap. Sekarang saya minta closing statement Iya. dari masing-masing. Bagaimana lihat kondisi itu, terutama kita mau kepung KPU, tapi kalau ada perlawanan karena dari kelompok sebelah juga ngerahin massa, apa yang akan terjadi? Bagaimana siapa dulu Muslim? Iya kan ini masing-masing minta maaf Bang Edi udah gemes gue udah gemes. Ya masing-masing kan ngeklaim di media itu bahwasanya masing-masing ada pendukung. Ya udah yang kemarin datang ke JIS ya yuk kita tunjukin yang mana yang banyak gitu. Ya sekarang ini kalau kita bicara tadi itu bagaimana etik ada hukum udahlah bullshit bener abang tadi bullshit udah bangke emang tuh orang-orang ya jadi udah kita datang aja udah kekuatan masa dan kita nih di 01 masih ada kekuatan karena 03 juga kecewa ya dan sebenarnya itu dia sadar bahwasanya yang kita lawan bukan 02-nya kecurangannya. Kalau mereka nggak merasa curang ngapain mereka keberatan? Berarti kan memang mereka secara tidak langsung mengakui kecurangan mereka. Ketemu di lapangan nggak ada lagi hukum-hukuman karena semua pakai bukti. Tim hukum kita udah pakai hukum. Kalau hukum itu nggak diterima, masa yang berbicara. Itu aja Bang Edi. Makasih. Ya, dari DHL. Ya, kami dari tim hukum sendiri, maksudnya saya ya, kami itu saya tidak membawa nama-nama kawan-kawan. Saya juga tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Prakteknya saya banyak, nggak mungkin sempat di sini. Salah satunya yang tadi dikupas oleh Bang Egy, harusnya menurut pasal 22 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman harus diulang menurut pasal 6 ayat 6 Pasal 17 ayat 6. pasal 17 ayat 6 harus diulang dengan majelis hakim yang 7, 6 dan 7. 6 dan 7 harus diulang. Ini nggak diulang. Kok kita percaya? Jadi kalau masyarakat seperti Babe Aldo yang di ujung apa Denny, kawan Denny. Pak kawan Denny kawan ini semua dari pergerakan Benny Pak Denny saya wajar, kami merasa wajar. Kenapa? Kami sendiri yang orang hukum, yang anggota daripada tim hukum NAS nggak percaya sama MK, malah membahayakan apa? Final and binding. Tapi Oh, di berarti- tim hukum NAS kita maunya ke MK bagaimana? Nah itu memang porsinya. Sementara kan kita buktinya ada di sini kan. Iya. Nah walaupun kita tadi harusnya sebaiknya di sana, tapi kita lebih senang dengan kawan-kawan di sini pergerakan. Ini masalah tipikal, masalah karakter. Jadi kita tetap akan dukung itu, tapi kita nggak bisa mencegah dan menyalahkan karena Bang Aldo dan kawan-kawan semua masyarakat yang ingin turut memang sudah cocok kepada peran serta masyarakat dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak terbatas jumlah, tidak ada batasan jumlah untuk menyampaikan tentang peran serta masyarakat itu. 1 juta orang, 2 juta orang, nggak ada batas. Kalau membatasi berarti melanggar hak asasi manusia. Karena mereka berpikir sama.
tentang kecurangan ini. Demikian Bang Gigi. Ya, silakan Benny. Ya, dari saya mewakili 1000 ketua umum relawan yang hari ini deklarasi. Yang pertama bahwa saya yakin Timnas Amin akan memberikan sebuah solusi dalam hal seperti ini. Dan kita tunggulah nanti untuk waktunya. Mungkin akan ada beberapa hari ke depan akan ada pengumuman resmi dari Timnas Amin. Kemudian yang kedua adalah bahwa 1000 ketua umum simpul relawan ini adalah pergerakan dari civil society. Tidak ada kami disetir oleh pihak manapun, baik partai politik, baik tim pemenangan, baik apapun. Ini adalah murni gerakan dari Civil society, aspirasi masyarakat yang melihat adanya anomali, keanehan. Bahkan Sekjen PDIP sudah mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Itu sudah keluar statement dari Sekjen PDIP. Jadi pertanyaannya, apakah berkenan untuk serbu KPU atau bagaimana? Nah, secara pergerakan memang KPU ini sudah bermasalah. Untuk itu kita perlu membuat semacam pressure ini dalam hal pergerakan massa. Jadi seperti saya bilang tadi, saya mengajak semua unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh tani, ojol untuk turun ke jalan, menyuarakan hal-hal yang merasa menjadi unek-unek kalian. Jangan takut. Hak berpendapat, hak berkumpul kita dilindungi oleh konstitusi. Itu teori, Ya. prakteknya ditangkepin nanti gimana? Kalau ditangkapin itu adalah resiko dari perjuangan, Bang. Siap, berarti siap. Itu resiko. Tapi Itu resiko. Kalau kita tidak mau berjuang, jangan takut. Harus berani. Karena ini negara kita, bukan negara oligarki. Jadi closing statement saya adalah mari kita dorong partai politik melalui jalur politik untuk mengusulkan hak angket. Kemudian secara hukum, tim hukum nasional Timnas kita percayakan untuk terus mengawal ini. Dan yang terakhir adalah pergerakan pejuang perubahan dan seluruh lapisan masyarakat agar turun ke jalan setiap hari menyuarakan ini tanpa henti. Demikian, Bang. terakhir Benny, ada lagi? Ya, alam semesta bekerja dan telah bekerja sebagaimana arahnya. Believe it or not, Anies Baswedan adalah takdir menentukan bahwa perubahan apapun yang terjadi besok dimulai dari sini. Oleh karena itu, yang namanya Anies Baswedan harus didaulat bahwa ia membawa misi perubahan besar untuk bangsa dan masa depan bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi besok, menang atau apapun itu, dan kalaupun ternyata dikalahkan karena sebuah kecurangan, maka konteks kata perubahan akan bergulir menjadi lebih besar. Oleh karena itu, saya pikir kesadaran ini harus dibangkitkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Bagaimana bro, kita tahu sikap Anies yang selalu santun. Artinya tidak inginlah ada konflik yang besar dan lain sebagainya. Bagaimana Anda memandang itu? Konflik itu kan suatu hal yang alami. Oleh karena itu saya pikir kalau sampai Anies Baswedan menolak didaulat bahwa dia adalah titik perubahan dalam bentuk apapun ke depan, maka dia harus terima. Kalau dia tidak terima, ya mungkin rakyat akan bisa menilainya. I cannot say that. Gitu ya. Ya. Karena ini titik penentuannya ini masalahnya. Apapun hasilnya besok itu. Artinya go ahead or stop with some kind of what you call revolution is not bad. Dengan bahasa lain, dengan hormat, saudara Anies Baswedan jangan menolak perubahan ini. Ya. Karena perubahan ini dia sendiri yang mau, Ya, yang itu. mengkampanyekan. Ya, oleh karena masa itu. udah pada titik ada pertempuran terus menghindar. Ya, gerakan itu harus terus bergulir dalam banyak arti begitu.
Kita sama baik kepada Allah Kerja Pak Anies tidak akan mungkin. menggerakkan hati nurani Anies Siap. dengan jernih, karena Anies orang yang beradab, orang yang beragama, yang baik, insya Allah ikhlas. Ya. Sekarang silakan, ada wartawan mau bertanya. Ya, saya mau nanya. Dari mana? Ya, saya dari Oleh TV. Ya, di Muhammad. Ya, saya mau tanyakan, ini kan ada suara-suara yang agak miring. Kalau di bawah ini diadu ya, demo, jangan demo, tandingan. Terus kemudian ada juga yang menyatakan, meskipun dari bawah saya sudah dengar statement dari Anies bahwa tidak ada koalisi yang pecah. Nah, apakah nanti andai kata itu, oke, kita tahu Anies tidak akan kompromi, tapi kalau di samping-sampingnya ini, apakah yakin mereka akan kompromi? Itu ya. Dan satu lagi kepada Bapak Yato, apa yang dimaksud tadi Ketua KPU tolong sampaikan nanti. Oke. Silakan, Abiyado jawab. Ya, gini ya. Kata tolol itu dia punya persamaan arti dengan bodoh, jahil dalam bahasa Arab ya. Dan blow out. Blow on ya. Banyak persamaannya ya. Bagaimana tidak disebut tolol kalau dia sudah melanggar etik 2 kali dan tidak dapat sanksi apa-apa? 3 kali. Sanksi dan dia nggak dapat hukuman apa-apa. Dan yang paling tololnya dia adalah dia mengepalai atau mengetuai sebuah lembaga yang mestinya mempersiapkan pemilu secara jujur dan adil bagi masa depan bangsa dengan jumlah anggaran 70 triliun. Terus begini hasilnya. Itu saya sebut tolol, sebetulnya masih pujian itu. Iya, karena sebetulnya dia idiot. Iya dah. Iya, ada di bawahnya tolol itu. Ya, dengan alasan itu kenapa saya nggak mau bilang dia pintar ya? Kalau saya katakan dia pintar, maka itu menghina akal sehat. Nah, itulah penghinaan itu kalau saya sebut dia pintar. Nah, jadi saya sebut dia tolol itu pujian, Bang, karena sebetulnya levelnya dia Membunuh demokrasi. iya. Terus ada pertanyaan yang awal tentang potensi konflik. Gimana? Siapa yang Oh iya, kalau masalah potensi konflik ya, masalah bagaimana akan terjadi apa itu namanya, dealing politik ya, yang kita khawatirkan itu. Karena memang jujur aja saya pribadi masih trauma dengan 2019 di saat kita mati-matian bela Prabowo turun ke lapangan mandi gas air mata. Ya bulan Ramadan juga itu. Bahkan Ada yang mati. 9 orang. Sementara Prabowo-nya makan nasi goreng terus tiba-tiba 0102 jadi 1112 di istana. Kan bangke begitu itu ya kan. Nah, jadi kami jujur aja, kalau sampai ini terjadi di timnya Anies, hari itu juga saya pribadi, Bang, saya menyatakan bahwasanya udahlah. Ini berarti memang Indonesia nggak bisa dibelain sama rakyat. Kecuali rakyat memang mau turun untuk revolusi, udah nggak ada Anies, nggak ada apa, revolusi semuanya dah. Karena manusia yang kita percaya sekarang cuma Anies sekarang. Kalau sampai Anies pun jadi kayak seperti Prabowo 2019, berarti memang sudah tidak ada lagi yang layak dipercaya. Dan tapi kami masih berharap, kami yakin bahwasannya Anies Baswedan tidak akan mengkhianati rakyat. Tolong ingat Pak Anies, jangan khianati rakyat. Kami mati Pak, nggak apa-apa. Bapak setia aja sama rakyat. Jangan bergeser sedikit pun. Kalau partai politik mau bergeser urusan mereka. Anies Rashid Baswedan bukan milik partai politik. Anies Rashid Baswedan milik rakyat Indonesia yang mendukung dia, yang setia sampai mati demi dia menjadi pemimpin yang membawa perubahan ke arah lebih baik bagi Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Ada yang menanggapi? Denny? Ya. Ini ya, sudah. Jadi saya menanggapi tadi mengenai dealing politik. Kalau menurut saya, Bang Egi, Ya. kita tidak perlu berandai-andai. Tapi memang politik ini sifatnya cair, dinamis. Tetapi pegangan saya adalah pernyataan Pak Anies Baswedan terakhir sewaktu di Ponorogo 10 bahwa dia mengatakan saya tidak akan bergeser sedikit pun dari gerakan perubahan. Itu sudah poin. Jadi kalaupun tadi abang kita trauma dengan 2019, saya mau berpantun. Lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain perilakunya. Anies Baswedan bukan Prabowo Subianto, Bukan Jokowi. bukan Joko Widodo, bukan Gibran Rakabuming. Anies Baswedan, Rashid Baswedan adalah Anies Rashid Baswedan. Jadi saya yakin
1000% beliau akan tetap di jalan konsisten. Istiqomah. Di Itu atas saya. semua golongan. Kalaupun perjuangan kita tidak berhasil tahun ini, Bang Egy, insya Allah 2029 kita mencapai kemenangan. Oh, kelamaan. Misalnya, tetapi kalaupun 2024 ini kita bisa mendobrak oligarki, tapi dengan cara-cara yang konstitusional. Nah, konstitusional. Demikian Bang Egy. Yes, Dahel ada. Ya tadi kalau nggak percaya sama Pak Anies, tentu kita nggak mungkin ada kompres di sini. Jadi tadi saya ulangi saja, jauh bedanya dengan Prabowo, tipikalnya, karakternya, emosionalnya, stabilitas utamanya. Dengan Jokowi itu ibaratnya langit dengan bumi, kejujurannya. Nah, kita catat tentang omongan Jokowi sesuai JJ Rousseau, kontrak sosialnya, janji politiknya 66 lebih. Bahkan kata Pak Dili John pernah itu sudah 100 lebih. Itu tahun kemarin. Kalau sekarang mungkin ya bisa jadi 100 lebih. Demikian saya rasa kita tetap, karena beliau didukung oleh Ijtima Ulama rekomendasinya, dan kita juga mengamati track recordnya berhasil. Sementara calon yang lain keberhasilannya belum, sulit untuk ditemukan, sulit untuk kita temukan. Demikian. Ada lagi Denny? Cukup ya? Ya saudara-saudara, akhirnya kita bisa sudahi. Tapi ada pertanyaan lagi? Singkat, jelas. Pertanyaannya apa nih? Itu bagaimana abang menanggapi? Itu kan urusan yang menurut saya aspirasi. Tapi kan harus dibuktikan dengan dia demo, masa rakyat mendemo rakyat. Filosofi demo itu rakyat mendemo pemerintah supaya ada perubahan kebijakan. Kalau dia mendemo saya, apa yang mau dirubah dari kita? Itu aja deh. Jadi posisinya pada saat itu Bang Egy dengan kami TPUA sedang melapor. Makanya rekan kami juga bingung tuh, kok pelapor di demo, bukan Bawaslu-nya di demo. Gitu. Itu kalau kita tuh azab tuh. Boleh ikut jawab. Boleh. Ya gini Pak, memang selama rezim Jokowi ini berdiri, saya sudah melihat logika hukum manusia ini udah terbalik-balik. Ya, sudah terbalik-balik nih, orang-orang udah terbalik. Saking mereka menjilat rezim, sampai orang-orang yang lagi kita ini diberikan hak loh sama konstitusi. Demokrasi itu membolehkan orang demonstrasi, boleh orang melapor, tapi mereka kasihkan jilat pantat rezim sampai orang-orang seperti kita itu mau didemo. Dan itu udah terjadi, kayak Rocky Gerung pernah ngalamin. Dan akhirnya tolol, dan terbukti mereka juga kecewa sama Jokowi. Ya jadi tolong Pak, kita nggak mau terbawa sama logika kebalik. Ya para penjilat, orang kalau sudah kebanyakan jilat pantat yang hasilnya asam sulfat begitu. Iya begitu. Jadi gua aja yang jawab Bang, jangan abang yang jawab. Karena untuk menjawab manusia-manusia yang otaknya udah kebalik, itu nggak bisa dengan penjelasan yang akademis. Nggak bisa Bang, harus gas mulutnya. Ya, jadi mereka, saya rasa orang-orang yang akal logikanya udah terbalik. Bagaimana, apa hubungannya Egy Sujana mau di demo? Emang siapa dia? Dia juga rakyat yang kebetulan beliau melaporkan, dan beliau orang hukum, dan diberikan hak oleh pemerintah, diberikan hak oleh negara, oleh undang-undang. Lah lucu kalau ada rakyat demo rakyat. Iya, itu salah minum kopi dia. Buat orang-orang begitu, kalau pagi saran gue minum kopi, jangan minum larutan daki, apalagi daki selangkangan. Makasih Bang. Iya maghrib. Saya kira demikian saudara-saudara. Makanya ide besarnya adalah diskualifikasi 02. Ya.
dan pemakjulan Jokowi. Siap. Nah, insya Allah kalau itu berjalan, Indonesia insya Allah lebih baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu